Allah yang besar, Ya Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Kita mau berikan yang terbaik di sore hari. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau saja yang layak disanjung tinggi dan dimuliakan. Kembali kami datang di hadapan-Mu, sembari kami boleh membawa dalam satu sikap menyembah kepada Allah yang Maha Agung, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya pada kesempatan sore hari ini Tuhan selalu buat yang terbaik bagi kami, untuk kami boleh kembali merayakan Natal bersama para hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam Bamak Kecamatan Silir Agung, yang pada hari ini satu sukacita bahagia yang luar biasa oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, yang menjadikan kami semua ada dalam suatu pengharapan yang sungguh indah untuk kami tetap setia, dan semakin setia semakin lebih lagi kami boleh buat segala sesuatu yang sungguh luar biasa sore hari ini untuk kami persembahkan kepada Tuhan dalam suatu pujian pengakuan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga doa buat saudara-saudara kami yang saat ini berhalangan hadir. Bapak Pendeta Johan Ogada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mendahului jamaah dengan tangan kasih-Mu, hingga segala apapun yang saat ini sedang dialami oleh hamba-Mu, kami hancurkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami, para hamba-hamba Tuhan yang saat ini ada berbeban berat dalam segala keadaan, kami percaya Tuhan Kau terus menopang hamba-hamba-Mu, dan kami semua teristimewa yang ada di dalam ruangan ini, kami boleh menikmati suatu perkara yang indah, limpah damai sejahtera Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan, sembari kami boleh menikmati satu lawatan Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah ibadah dan perayaan Natal sore hari ini, kami boleh bersuka cita karena Tuhan. Pakai dan urapi setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, semua dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Kami buka dan awali bersama ibadah Natal bersama Kecamatan Silir Agung sore hari ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan kemuliaan yang berlimpah Tuhan. Haleluya. Kita katakan haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kita semua, amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami.
sorenya ini kami boleh bersama-sama para hamba Tuhan di bawah segala aku Bapa di surga. Kami boleh mengadakan perayaan Natal dan kami bersyukur Tuhan di tahun 2024 kami juga bisa memasuki tahun baru dengan keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saat ini Bapa di surga, kami bersama-sama akan mendengar firman. Tuhan berkati Tuhan urapi hamba-Mu yang dalam persiapkan untuk menyampaikan sabda Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai dengan luar biasa supaya kami boleh Tuhan menerima pengurapan dari Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang saat ini akan mendengar firman. Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore dan awal sampai akhirnya hanya dalam satu kebenaran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom. Salam hormat Bapak Pendeta Rudy beserta Ibu, hamba Tuhan, Bapak Ibu yang lain yang biasa sebutkan satu persatu. Satu anugerah dan kemurahan Tuhan untuk saya sore hari boleh berdiri menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bukan hanya buat Bapak Ibu dan Saudara yang hadir, tapi terlebih buat saya. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Walaupun ini selamat tahun baru juga sudah, tetapi dalam tema perayaan Natal kita tetap akan membicarakan tentang Natal. Natal menjadi satu momen yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Mungkin sejak awal tanggal 1 Desember sampai 30 Desember, bahkan sampai Januari. Memang perayaan hari Natal itu tidak pasti harus tanggal 25. Jadi merupakan satu momen yang begitu luar biasa di mana semua umat, kalau kita pernah melihat video dari luar negeri, begitu luar biasa Bapak Ibu. Mereka merayakan Natal dengan gegap gempita, dengan satu atraksi-atraksi yang begitu luar biasa. Tetapi mohon maaf, bukan berarti tidak boleh merayakan Natal Bapak Ibu sekali lagi. Tetapi di tengah-tengah suasana yang seperti itu menjadi satu pertanyaan sesungguhnya, apakah setiap orang yang merayakan Natal memahami apa makna Natal yang sesungguhnya? Semoga kita, Bapak Ibu terlebih sebagai hamba Tuhan, pasti sudah patut yakin, tahu jelas apa makna Natal yang sesungguhnya. Tapi sore ini kita akan mendengarkan bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan buka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Ayat yang sudah mungkin ratusan kali kita dengar. Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lukas pasal 1 Bapak Ibu, ayat 68. Dikatakan demikian, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ini adalah nyanyian pujian Sakaria waktu Maria mengunjungi dia. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Beberapa ayat yang kita mau baca dulu ini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Satu ayat lagi kita baca Bapak Ibu. Matius pasal yang pertama ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan masih banyak ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang menyatakan tentang keberadaan Yesus. Dari ayat 4 ayat yang kita baca saat ini Bapak Ibu,
sebenarnya adalah satu makna yang terkandung di dalamnya. Ini nubuatan-nubuatan yang disampaikan sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir, surga sudah menyatakan tentang keberadaan Yesus. Surga sudah memberitahukan kepada dunia siapakah dia yang akan datang, siapakah dia yang akan lahir. Menjadi kembali satu pertanyaan, tadi sudah beberapa yang kita baca. Apakah seluruh keberadaan Yesus itu sudah menjadi bagian di dalam hidup kita? Apakah yang merupakan keberadaan Yesus? Tadi dikatakan dia adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa. Benar-benar kita alami di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Efesus pasal 1 ayat 17 dikatakan demikian, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tadi sudah kita membaca, menyimak Bapak Ibu, bahwa surga sudah memberitahukan tentang keberadaan Yesus. Nah, di sini dalam kitab Efesus dikatakan perlu ada yang membantu kita, yaitu dikatakan roh hikmat, supaya kita bisa mengenal dengan benar. Maka kita bisa mengenal Yesus sebagaimana adanya Dia. Kalau ada pengenalan yang benar, berarti kita bisa terjadi pengenalan yang tidak benar. Bukan demikian, Bapak Ibu? Kok di sini dikatakan perlu ada roh? Dalam huruf besar ada Roh Kudus, dikatakan memberikan kita hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti ada pengenalan-pengenalan, pengertian-pengertian kita kepada Tuhan yang tentunya mungkin kurang benar. Kenapa Bapak Ibu pengenalan ini sangat penting? Karena saat kita mengenal Yesus dengan benar, maka apa yang menjadi bagian hidup Yesus, keseluruhan hidup Yesus, itu akan menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Contohnya misalnya kita seandainya saat kita sedang bingung, banyak orang bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat, jalan satu-satunya sudahlah akhirnya bunuh diri misalnya. Dan itu tidak hanya dialami oleh orang yang tidak percaya Tuhan, itu banyak terjadi oleh orang yang percaya Tuhan. Bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, minum pil setiap hari untuk menenangkan diri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pada Yesaya katakan, Dia siapa Bapak Ibu? Dia adalah penasehat yang ajaib. Kenapa saat kita bingung, tidak tahu arah mau kemana, kenapa kita tidak datang dan bertanya kepada Dia, Bapak Ibu Saudara? Hal seperti kemarin dikatakan bahwa pengenalan itu adalah sangat penting di dalam hidup kita. Tentunya adalah pengenalan yang benar. Kenapa manusia sering bingung, bimbang, ragu, dan khawatir? Termasuk juga mungkin anak-anak Tuhan yang pernah kita temui barangkali. Karena Bapak Ibu Saudara, karena pengenalan yang kurang sungguh-sungguh akan Tuhan. Saya sudah nanti kita akan melihat beberapa yang ke depan. Seandainya kita mengenal dengan sungguh siapa Dia yang sudah lahir ke dunia, maka apa yang namanya bimbang, ragu, takut, dan khawatir tidak akan ada lagi di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan waktu saya melayani Natal di mana ya, bahwa kita mempunyai predikat sebagai orang Kristen. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar statement ini, bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama, Bapak Ibu. Ini bedanya Kristen dengan agama yang lain. Yang lain boleh katakan, oh saya agama ini dan agama itu dengan bangga. Tapi kita mau katakan, kekristenan itu bukan agama, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar agama. Tapi kekristenan adalah berbicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau
Saudara, apa gunanya? Jangan membanggakan diri karena KTP kita Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang dikehendak Tuhan, banyak yang guyon. Nanti KTP-nya yang melayang masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Karena di KTP-nya Kristen, kitanya belum tentu. Nah, bagaimana pengenalan ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat satu contoh, Lukas pasal 24. Nanti Bapak Ibu boleh catat, baca di rumah. Waktunya mungkin terlalu panjang kalau kita baca. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 31. Tapi saya akan baca ayat yang ke-16. Lukas pasal 24 ayat 16. Ini adalah perikop tentang perjalanan murid-murid ke Emmaus. Saya buka Lukas pasal 24 ayat 13. Ini adalah kisah tentang bagaimana dua orang murid di sini melakukan perjalanan ke Emmaus setelah Yesus mati. Ayat 16 dikatakan demikian. Atau ayat 15 saya baca biar Bapak Ibu bisa. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Waktu membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, ini bukan sembarang orang, tapi yang sedang melakukan perjalanan adalah murid, dan salah seorang disebut namanya Kleopas. Menurut tafsiran yang lain, salah seorang diantaranya adalah Lukas, tapi di sini tidak disebutkan, yang disebut itu tafsiran. Jadi yang disebutkan adalah Kleopas. Ayat 16 menulis ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Loh, muridnya Yesus, saudara, hidup bersama Yesus, mendengar Yesus mengajar. Bukan seperti itu kira-kira Bapak Ibu? Tapi waktu mereka sedang perjalanan ke Emmaus dan Yesus datang, mereka tidak tahu, mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Celaka bukan Bapak Ibu? Jangan sampai kita tidak menyadari keberadaan Yesus di dalam hidup kita. Ada sebabnya Bapak Ibu Saudara. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ayat 21. Saya minum sebentar Bapak Ibu, hawanya cukup panas. Bapak Ibu boleh minum supaya tidak dehidrasi. Ayat 21 Bapak Ibu dikatakan ini setelah Yesus bercakap-cakap, bertanya apa yang kamu perbincangkan dan sebagainya, dan mereka berkata bahwa loh, kamu itu orang barukah di Yerusalem sehingga tidak tahu apa yang sedang terjadi, bahwa Yesus disalibkan dan sebagainya. Ayat 20 saya baca dulu. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, dengarkan Bapak dan Saudara, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi ada satu pengharapan di dalam kehidupan para murid. Di sini dikatakan, oh, kami dulu itu waktu mengikut Yesus, kami mengharapkan bahwa Dia akan membebaskan kita. Pembebasan dalam arti fisik yang mereka maksud, supaya kita dilepaskan dari penjajahan Romawi. Peristiwa ini terjadi adalah hari ketiga setelah kematian Yesus. Hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus. Tadi dikatakan, tetapi sementara telah lewat 3 hari, mereka sudah menantikan 3 hari Yesus mati dikuburkan, sudah berlangsung 3 hari, dan sampai hari mereka berjalan ke Emmaus tidak terjadi sesuatu apapun Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal
apa Bapak Ibu Saudara? Mereka menjadi kecewa. Ayat ini menyiratkan satu kekecewaan Bapak Ibu Saudara. Loh, dulu kami mengikut karena kami mau dia menjadi pembebas, dia mau menolong kita. Sekarang setelah dia mati dan lewat 3 hari, kok tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu apapun sebagaimana yang kita harapkan, sehingga murid-murid menjadi kecewa. Mungkin ada di antara kita yang juga pernah mengalami kekecewaan seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan tidak juga terjadi di dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena rasa kecewa seringkali membuat kita tidak menyadari akan keberadaan Yesus. Banyak orang kala terluka, kecewa, mereka lebih fokus kepada apa yang ada di dalam perasaannya, di dalam hatinya. Ada firman Allah katakan dia adalah roh penghibur buat kita. Tetapi itu sudah lewat, itu tidak kita nikmati. Kita terlalu asik dengan sakit hati dan kecewa kita. Ingat Bapak Ibu, saya katakan tadi, saya tuliskan di sini, rasa kecewa itu seringkali membuat kita tidak menyadari keberadaan Yesus di dalam hidup kita. Padahal Matius katakan tadi, sebelum dia datang ke dunia, sorga sudah memberitahu dia adalah Immanuel, Allah yang akan beserta dengan kita. Waktu perjalanan ini satu bukti Bapak Ibu Saudara, mereka tidak tahu dan tidak mengenal Yesus karena ada rasa kecewa yang begitu dalam. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Ini yang sudah seringkali dinubuatkan oleh para nabi, terutama Yesaya itu banyak nubatan tentang Yesus, bahwa apa yang akan dialami oleh Yesus. Tetapi murid-murid tidak percaya sepenuhnya apa yang dikatakan oleh para nabi. Murid-murid mau mengatur, oh jalannya harusnya begini loh Tuhan, tidak seperti itu, harusnya seperti ini. Berapa sering kita ingin mengatur Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya terutama. Saya mulai belajar, segala sesuatu dalam hidup terjadi selalu saya katakan, Tuhan, saya percaya Engkau penolongku yang ajaib, tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Seringkali kita Bapak Ibu memang secara rohani, oh kata firman Tuhan ini dan itu misalnya gitu ya. Kita ingin apa yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan planningnya kita. Padahal firman Tuhan katakan sejauh langit dari bumi, itulah jauhnya jalanku dari jalanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Yesus menegur karena murid-murid tidak berpegang kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Satu kisah lagi kita akan melihat Bapak Ibu bahayanya rasa kecewa itu. Hakim-hakim pasal yang ke-6. Hakim-hakim 6 ayat 13. Hakim-hakim pasal 6 ayat yang ke-13. Ini adalah kisah tentang Gideon. Waktu itu mereka ada dalam penjajahan orang Midian. Ayat 13 dikatakan demikian. Jawab Gideon kepadanya. Ini ada seorang malaikat Tuhan dikatakan menampakkan diri kepada Gideon waktu dia ada di dalam persembunyiannya, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Menurut Bapak Ibu ini ungkapan apa kira-kira? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata,
Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Jadi Gideon ini, tidak tahu angkatan saya belum membaca angkatan yang keberapa dia dari bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Tetapi Gideon mendengar dikatakan dari angkatan yang dahulu, siapakah Tuhan yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Nenek moyangnya menceritakan, "Nona, kau dengar bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa." Ya, saya katakan dia adalah Allah yang perkasa. Gideon mendengar cerita tentang itu, mendengar kisah tentang Tuhan lewat nenek moyangnya. Tetapi hari itu dia berhadapan dengan Tuhan dan dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami? Kami harus dalam penjajahan orang Midian, mereka dalam kelaparan, mereka dalam kesengsaraan, Bapak Ibu Saudara." Dan di sini menyatakan ada ungkapan rasa kecewa dari Gideon kepada Tuhan. Dikatakan, "Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu? Mana buktinya?" Itu yang Gideon sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada rasa kecewa yang membuat Gideon, dan kalau Bapak Ibu baca ayat pasal ini katakan, kekecewaan itu membuat Gideon menjadi tidak percaya diri. Dikatakan dia mengirit gandum di tempat pemerasan anggur yang tersembunyi. Rasa kecewa karena tidak terjadi sesuatu yang diharapkan membuat tidak percaya diri, bersembunyi. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ayat di belakangnya, Gideon banyak berdalih-dalih. Oh, pada waktu malaikat bilang, "Majulah engkau berperang, aku akan membawa kemenangan kepadamu." Gideon bilang, "Tuhan, aku ini siapa? Kaumku adalah bangsa yang terkecil, dan aku ini adalah orang yang paling muda di antara kaumku." Rasa kecewa membuat kita tidak menyadari potensi yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Amin. Sampai satu saat malaikat mengingatkan Gideon. Ayat yang ke berapa ini? Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Tuhan harus melakukan adu argumentasi dengan Gideon untuk meyakinkan bahwa engkau ini loh orang pilihan Tuhan, engkau sudah dipilih, ditetapkan untuk meraih kemenangan melawan orang Midian. Sampai malaikat berkata, "Aku yang akan menyertai engkau." Tuhan berkata seperti itu. Bapak Saudara, di tengah-tengah kesulitan, masa sulit, masa apapun namanya hari-hari ini yang kita hadapi, masihkah kita tetap yakin dan percaya bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Kadang-kadang rasa kecewa karena tidak terjadi sesuatu yang diharapkan akan membuat kita seperti itu, tidak yakin diri. Benar tidak sih aku ini panggilanku sebagai hamba Tuhan? Jangan-jangan dulu keliru, jangan-jangan dulu hanya emosi misalnya. Bapak Ibu semua katakan sebagaimana apa yang dialami oleh Gideon. Malaikat Tuhan berkata pada akhirnya, "Engkau, bangkitlah engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa, bangkitlah." Tuhan katakan, "Aku akan menyertai engkau untuk meraih kemenangan." Sekali lagi kita mau katakan, Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dan paling penting. Daniel pasalnya yang ke-11. Daniel pasal 11 ayat 32. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Nanti mungkin lain waktu ini kalau dipelajari perjanjian apa ini sebenarnya. Ada itu nanti satu hal tersendiri ya. Tapi ada perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya
akan tetap kuat dan akan bertindak. Menghadapi situasi keadaan dunia yang tidak menentu, Bapak Ibu Saudara, jangan kita mencoba mencari kekuatan yang di luar Tuhan. Apa yang menjadi dasar kekuatan kita? Kekayaan. Sering saya katakan, dalam sekejap itu bisa habis, Bapak Ibu. Pernah saya sampaikan waktu itu ya. Dulu saya waktu masih usia muda, sedang semangat, sering kami pergi ke daerah-daerah gempa. Sering saya ingatkan, ini jadi satu pelajaran buat saya, Bapak Ibu Saudara. Harta benda begitu banyak, datang gempa diguncang, rumah hancur, mobil hancur, semuanya hilang. Hasil jerih payah bertahun-tahun. Kita menyandarkan kekuatan kita kepada pangkat, jabatan. Berapa banyak orang-orang yang hanya mempunyai jabatan tinggi sekarang ada di balik jeruji besi, Bapak Ibu Saudara. Firman Allah mengatakan di sini, umat yang mengenal Allahnya, itulah umat yang akan tetap menjadi kuat. Apapun situasi keadaan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, terlebih hari-hari ini kita perlu satu kekuatan yang ekstra. Dan bagaimana kita bisa memiliki kekuatan? Firman Allah dengan jelas mengatakan, mari kenallah Tuhanmu. Daud memberikan satu pesan kepada Salomo. Salomo itu dikatakan oleh Alkitab adalah orang yang memiliki hikmat yang tertinggi di dalam dunia ini. Tetapi ada satu hal yang Daud sampaikan kepada Salomo sebelum dia mati. Dia katakan satu hal, hendaklah engkau tahu dan engkau kenal siapa Tuhan ayahmu ini. Itu pesan Daud kepada Salomo. Di tengah suasana, di tengah kekayaan yang begitu luar biasa, Daud paham bahwa hanya satu hal yang sangat penting untuk bekal hidup Salomo adalah pengenalan akan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa bukan hanya menjadi umat yang kuat, tetapi kita akan menjadi umat yang bisa bertindak. 2 Timotius pasal 3, ini kita baca agak cepat ya. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya baca ayat ini, nanti Bapak Ibu pasti sudah tahu lah kelanjutannya, silahkan baca di rumah. Ibrani pasal 12 ayat 26. Ibrani 12 ayat 26 dikatakan demikian, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kita bisa membayangkan, atau menurut saya bahkan ini tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi nantinya, Bapak Ibu Saudara. Akan terjadi hal-hal yang begitu mengerikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di awal dari kita mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar, menyimak bahwa surga sudah menyediakan apa yang kita perlu, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini dikatakan oleh firman adalah akhir daripada akhir zaman, di mana peperangan itu sudah dimulai, Bapak Ibu. Tidak menunggu esok, jangan berpangku tangan, belum terjadi apa-apa. Mana katanya perang? Tidak ada, belum ada. Yang perang di sana, Israel dan Palestina kan di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, peperangan yang sesungguhnya secara rohani sudah terjadi. Jangan kita tinggal diam, Bapak Ibu. Jangan kita masih berpangku tangan, bersantai-santai. Saat ini kita masuk dalam medan peperangan. Merayakan Natal bukan lagi kita membayangkan Yesus sebagai bayi yang ditimang-timang. Tetapi saat merayakan Natal hari-hari ini, kita tahu kita harus memiliki satu pengertian bahwa Yesus hari ini adalah panglima perang kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan kita sebagai bala tentara Tuhan, kita pun harus segera mempersiapkan diri untuk masuk dalam medan peperangan. Jangan khawatir mendengar kata perang, ada aja, kan kita mau damai, kita tidak mau perang. Firman Tuhan mencatat, Bapak Ibu Saudara, peperangan tidak akan bisa dihindari, itu akan terjadi.
terlebih peperangan secara rohani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu berita tadi yang sudah kita dengar, berita sukacita. Sorga sudah menyediakan apa yang kita perlu. Saat kita maju berperang, firman Allah katakan Yesus adalah panglima perang kita yang berperang di depan kita. Bapak Ibu siap masuk dalam medan peperangan? Amin. Atau aku mau jangan perang dah, saya mau santai-santai aja, saya tidak mau jadi tentara, saya mau jadi hamba Tuhan saja. Saya mau katakan justru Bapak Ibu, hamba Tuhan itulah tentara Tuhan yang pertama, yang ada di garda depan seharusnya. Amin. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan Tuhan ingin tentunya Bapak Ibu ada di garda yang terdepan memimpin umat Tuhan untuk melakukan peperangan secara rohani. Kita akan lanjut di dalam Daniel pasalnya yang ketiga tadi, ayat yang ke-17. Ini contoh-contoh saudara. Daniel pasal 3 ayat 17. Jika Allah, ini cerita tentang Sadra, Mesah dan Abednego untuk menyembah patung. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu Saudara, pengharapan dari Sadra, Mesah dan Abednego adalah pada waktu mereka dimasukkan dalam dapur api, Tuhan akan melepaskan mereka. Tetapi ayat 18 mengatakan, tetapi seandainya tidak, maksudnya tidak dilepaskan, mereka tetap terbakar dalam dapur api, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, mari kita berpikir sejenak. Siapakah orang yang bisa mengucapkan kata-kata ini Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita sering membaca, anak sekolah minggu pun sering tahu, pasti tahu cerita tentang ini. Ada lagunya kan, Sadra, Mesah dan Abednego. Tetapi kalau kita merenung, siapakah orang yang bisa mengatakan seperti ini? Kalau Tuhan mau tolong, ya Tuhan tolong. Tapi tidak pun Tuhan tolong, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Menjadi satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara, seandainya Sadra, Mesah dan Abednego tidak mengenal Tuhan dengan sungguh, apakah mungkin mereka akan mengucapkan perkataan ini Bapak Ibu? Amin. Seandainya mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, tidak akan mungkin mereka berani berkata seperti itu. Di dalam pengenalan yang sungguh kepada Tuhan, dalam pengalaman hidup mereka bersama Tuhan, ini yang mereka ungkapkan. Satu ayat kita akan lihat sebelum kita tutup. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. Ini ada lagunya, saya ingat di suara itu. Mungkin yang ada di SABBJ itu, kalau ada guru, seorang guru yang senang sekali menyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Habakuk pasal 3 ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, mungkin ada lagunya Bapak Ibu, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Apa yang dikatakan Habakuk? Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Amin. Siapa yang bisa mengucapkan ini Bapak Ibu Saudara?
Sekali lagi, kalau Habakuk tidak benar-benar kenal dengan Tuhan, mungkin dia akan mengalami seperti tadi yang dialami oleh kedua murid, oleh Gideon. Akan ada ungkapan kekecewaan kepada Tuhan. Loh Tuhan, aku sudah melayani Engkau, mengiring Engkau, memberikan hidupku bagimu. Kok terjadinya seperti ini Tuhan? Mungkin timbul rasa kecewa. Tapi firman Tuhan mencatat secara ringkas, apapun boleh terjadi Bapak Ibu Saudara, tetapi satu perkara Habakuk katakan, aku akan tetap setia. Dan hendaklah itu kita semua bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, aku akan tetap setia Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang aku alami, karena Engkau sudah terlebih dahulu setia. Mari para pemain musik, mungkin singer bisa membantu saya di belakang semua. Dengan setia ada di belakang, maaf saya. Satu hal yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, yang menjadi persoalan di dalam hidup kita sebenarnya adalah bukan kemana kita mau melangkah. Mungkin kita ke gunung. Aduh Tuhan, kok ke gunung ya? Harus mendaki begitu terjal, sulit. Mungkin ada kalanya kita harus ke lembah Bapak Ibu Saudara. Aduh Tuhan, kok ke lembah, gelap gulita, sulit mencari makan. Sekali lagi, bukan kemana arah kita melangkah, bukan kemana tujuan kita, dan bukan apa yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan saya di dalam badai? Kenapa Tuhan tempatkan saya di dalam kekeringan? Bukan tujuan, bukan arah, dan bukan apa yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling penting adalah dengan siapa kita berjalan. Amin. Tempat yang paling aman, ini ada satu statement dari seorang hamba Tuhan katakan, tempat yang paling aman di dunia jika tidak ada Yesus di sana, itu adalah menjadi tempat yang paling berbahaya buat kita. Tetapi sekalipun di tengah badai, tetapi ada Yesus di sana, itu adalah tempat yang paling aman buat kita. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mungkin sebelum kita menyanyikan satu pujian, mungkin kita bisa introspeksi sedikit Bapak Ibu Saudara. Sudah berapa tahun umur kita? Mungkin sudah puluhan tahun pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa langkah demi langkah dalam hidup kita adalah mujizat Tuhan? Kalau kita bisa tiba pada hari ini, itu semua adalah karena mujizat dan pertolongan Tuhan. Firman Allah katakan, tidak akan ada seorang pun yang mampu bertahan tanpa pertolongannya. Makan minum kebutuhan kita itu adalah urusannya Tuhan Bapak Ibu, amin. Makan minum pakai kebutuhan kita itu adalah urusannya Tuhan. Karena dia katakan dia adalah Jehovah Jireh yang mencukupi segala kebutuhan kita. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah tetap percaya, dan percaya, tetap tinggal melekat kepada Tuhan. Bila kita membahas satu komitmen yang baru kepada Tuhan, memperbarui komitmen kita di dalam melayani Yesus, Engkau sudah begitu setia. Kami pun mau setia kepada Engkau Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu engkau merasa engkau sedang ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Engkau sedang ada di satu tempat yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Ada dalam situasi yang tidak sesuai dengan yang engkau harapkan. Tapi firman yang katakan, Dia adalah Immanuel. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya.
Engkau sudah berfirman kepada kami semua. Kami yakin firman-Mu tidak akan kembali dengan hampa dan kosong, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sebab itu kami terus dibangun tentang pengenalan kami akan Dikau, supaya kami menjadi anak Tuhan yang kuat, menjadi anak Tuhan yang bersemangat, menjadi anak Tuhan yang tidak takut, menjadi anak Tuhan yang tidak cemas menghadapi keadaan dan situasi. Karena kami disadari oleh firman Allah bahwa Tuhan beserta dengan kami. Engkau juga adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau juga adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah dokter segala dokter. Engkau adalah Jehovah Shalom. Engkau adalah sumber sukacita kami. Engkau adalah panji kemenangan. Sebab itu pada malam ini kami tidak sama saat kami datang. Kami pulang tinggalkan ruangan ini. Kami memperoleh kemenangan dari Tuhan. Kami memperoleh sukacita dari Tuhan. Bahkan kami memperoleh pembelaan dari Tuhan. Ketakutan, kecemasan, kegagalan, keputusasaan, stres, depresi, takut dan cemas, semua sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Kau tahu hati kami, hamba-hambamu dan anak-anakmu. Engkau dengar jeritan batin kami. Engkau tahu setiap tetesan air mata kami. Sore hari ini kami berdoa untuk kami semua yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka dan saya semua memperoleh berkat-berkat Tuhan, berkat firman, berkat Roh Kudus, berkat pengenalan akan Engkau hari ini sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya sudah acara Natal Bapak Firdaus pada sore hari ini. Nanti untuk konsumsi saudara bisa jalan atau dekat situ tuh kafe Rojo Lele ya, bukan Rojo Pak Yusuf, Rojo Lele. Jadi sudah kami siapkan hidangan di sana ya, dan minuman juga spesial di sana. Anda tinggal ke sana nanti makan bersama di sana. Terima kasih buat Ibu Keperhati yang setia layanan di daerah kita di Banyuwangi ya. Pakai berlanjut tengah-tengah kesibukan beliau, beliau masih sempat untuk melayani Tuhan di satu hal yang luar biasa, artis dan biasa, usahanya, pekerjaannya, keluarganya. Terima kasih sudah Bapak Rudi yang sudah hadir bersama kami. Saya juga kaget kok tiba-tiba ada Pak Rudi. Tuhan berkati, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan jumpa. Ya, itu Rudi Susanto itu namanya Pak Kusnan. Pak Kusnan punya apa itu punya keluarga. Ya, Pak Kusnan punya keluarga. Jadi Rudi Susanto. Ya, bagus banyak nama yang Jumat saya juga namanya Susanto. Ya. Rudi Susanto, Bapak Susanto, jangan Susanto. Nah itu susah. Ya, Susanto berarti ya bagus ya. Kita akan jumpa mungkin hari nanti di Paskah ya. Saya ada rencana Paskah kita bangun di Ragung bikin KKR ya, di Paskah nanti melibatkan Jumat ya. Kita berdoa supaya integrasi. Saya sudah pikirkan temanya kasih melanda Sideragung akan bikin Paskah itu ya. Kasih harus melanda Sideragung yang tambah maju, tambah diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nanti kita akan angkat satu pujian. Nanti saya mau minta dengan hormat Bapak Jonathan untuk dalam
juga doa sapaan. Ya, mari kita berdiri angkat untuk pujian bersama dia hati berdoa. Dia Yesus jawaban atas setiap kehidupan kita. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah. Bersama dia, bersama dia hatiku tenang, walau hidup berbulan hari. Asalku dapat menghiburmu, seorang pun dapat menolongmu. Yesus, hanya Yesus yang orang hidup. Katakan bersama dia, haleluya. Bersama Tundukkan kepala. Kita selesaikan ibadah Natal sore ini. Kita terima berkat setia. Semua karena anugerah-Mu Bapa dalam nama Yesus. Awal sampai selesai ibadah Natal sore ini dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Semua kami yang hadir dalam lawatan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, bahkan dalam berkat-berkat Tuhan. Rohani kami telah disegarkan lewat firman Allah. Firman-Mu jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Kau firman hidup Allah sendiri yang telah berlembaga dalam pribadi daging, yaitu Yesus Kristus. Untuk kami terus mengenal Engkau, mengerti rencana kehendak Allah, bahwa Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami dari hari ke minggu, ke bulan, ke tahun, bahkan sampai detik sore hari ini. Kalau kami ada karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dan karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah sore ini dalam ibadah Natal Bapak Kecamatan Sidragung, kami sehati berdoa untuk semua pengurus Bapak Kecamatan dalam penyertaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, bahkan program-program yang akan dikerjakan khususnya untuk melaksanakan Paskah. Tuhan memberkati. Agar lewat kegiatan maupun tersebut sungguh sangat memberkati kami. Kami diikat dalam kasih, dipersatukan dalam anugerah-Mu untuk kami melayani bersama-sama. Semuanya karena Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk setiap yang hadir sore ini dalam lawatan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Keluarga masing-masing Tuhan menyertai berkati hamba-Mu bersama keluarga dan jemaat berada dalam lawatan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Memasuki tahun 2024, kami percaya Tuhan akan lebih lagi beracara bagi kami. Pakai kami untuk kami diberkati dan jadi berkat rohani dan jasmani, diberkati jadi berkat, semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa negara, masyarakat dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan terus menyertai dan memberkati bangsa kami, khususnya tanggal 14 Februari nanti pemilihan presiden. Semua juga yang nantinya akan dipilih bersama-sama untuk anggota DPR pusat, provinsi, dan kabupaten. Siapapun yang terpilih nanti, biar Tuhan sendiri yang campur tangan dalam kehendak Tuhan. Kami yang merencanakan, yang memilih, namun keputusan di tangan Tuhan. Siapapun yang terpilih didukung oleh semua bangsa rakyat Indonesia
untuk membawa kemajuan dalam segala bidang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berakhirnya Bapak, kami akan menyelesaikan ibadah Natal pada sore hari ini. Kami akan tinggalkan gedung gereja ini. Kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing kami. Yang jauh, yang dekat, dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tibakan sampai rumah dengan selamat dan mohon berkat-Mu Tuhan turun atas kami. Sebelum kami terima berkat, berdoa secara jasmani bersyukur, sediakan makanan minuman melalui Bapak Sirajun, berkati sucikan oleh kuasa firman-Mu, memberkatinya lewat makanan dengan kekuatan kesehatan dalam tubuh kami. Semua yang telah berkorban terwujudnya makanan, Tuhan memberkati limpah, rohani jasmani terpelihara dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan terakhirnya Bapak, kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami tinggalkan gedung gereja ini, kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dan semua yang dikasihi Tuhan, berharga di mata Tuhan, bahkan dimuliakan Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat Tuhan, yakni Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan wajahnya kau padamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat lengkap dari Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat rohani jasmani ada bersama kita sore ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami akhiri ibadah sore ini dan kami terima berkatnya Tuhan. Bapak Ibu yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin.